Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberi lagi kami kesempatan ada dan hidup di hari ini. Kami mau memulai dan melandasi hari ini dengan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus terangi dan tuntunlah hati kami, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 8 ayat 34 dan 37. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kebangkitan Yesus membuatku menang. Kebangkitan Yesus membuatku menang. Nah, saudara, sering terlontar dari mulut kita, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, itu juga ada di dalam Habakuk 1 ayat 2. Nah, saudara, kita melihat masalah itu seperti Mesir dengan bangsa Israel. Atau juga seperti Goliat dengan Daud. Bahkan seperti Mordekai dengan Haman. Yang secara kasat mata sepertinya sulit untuk dikalahkan dan mustahil untuk bisa menang. Saudara, Tuhan Yesus secara nyata-nyata kita rasakan, kita lihat jikalau demikian. Begitu kecil di dalam penilaian kita. Bahkan dalam penilaian orang-orang. Namun saudara, camkanlah dalam-dalam bahwa Tuhan kita adalah penguasa semesta ini. Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika ia mengajak murid-muridnya ke danau, ia tahu akan datang badai gelombang. Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman mereka. Sesungguhnya melalui kesulitan dan penderitaan, Tuhan ingin menjadikan anak-anaknya dewasa rohani, bukan bayi rohani yang terus-menerus hanya bisa merengek dan selalu minta diperhatikan. Bahkan saudara, berita Paskah mengkonfirmasi dan menegaskan bahwa Tuhan kita bukan hanya berkuasa atas semesta dan alam bahkan badai, tetapi Dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia berkuasa di sorga, berkuasa di bumi, dan berkuasa di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9-11. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sesungguhnya yang sungguh kita syukuri. Maka dengan kebenaran ini, kita kembali dimotivasi bahwa kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun. Karena ada Yesus bersama kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semua itu. Dia bahkan tahu, bahkan merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dialah yang sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Dialah juga yang sudah memikul segala kesengsaraan kita. Bahkan Dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apalagi yang kurang? Dia sudah bekerja, berkarya, berjuang, membela, dan menggantikan posisi kita yang sebenarnya adalah terhukum, terdakwa, yang harus menerima neraka dan maut. Tapi sungguh Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Kita yang tadinya pecundang, tadinya pengkhianat, tadinya tidak bertanggung jawab. Kita menjadi orang yang kalah terus dalam hidup. Tapi sekarang kebangkitan Yesus telah membukakan ruang dan jalan untuk kita berkemenangan. Maka sebagai orang-orang percaya, Dia punya tujuan untuk mengizinkan pergumulan persoalan terjadi. Karena itu jangan takut.
Karena bagaimana mungkin buah zaitun akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan? Akankah buah anggur menjadi arak kalau tidak diperas begitu rupa? Demikian juga dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah-masalah, sehingga kita boleh mendapat pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama Dia, dan kita pasti menang. Dengan masalah, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk melakukan perkara-perkara besar, dan kita sesungguhnya adalah pemenangnya, bahkan lebih daripada pemenang. Ingat, kebangkitan Yesus akan membuat kita menang. Karena itu, jangan takut, hadapilah setiap pergumulan masalah. Justru di dalam masalah itulah engkau akan mengalami kemenangan. Dan kemenangan atas masalah itu membuatmu dewasa dan membuatmu teruji dalam segala hal. Tuhan kiranya memeteraikan firman dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami sungguh tidak takut terhadap segala apapun dalam hidup ini. Biarlah kami menghadapi sesuatu yang sungguh bisa terjadi dengan kami memandang pada salib Kristus dan melihat bahwa kebangkitan Kristus telah memberikan kuasa untuk kami menghadapi dan menang atasnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.